Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini membahas benchmarking nilai berakhlak, yaitu implementasi core values ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Aceh. Perkenalkan, kami dari Sub Kelompok 3. Anggota kami terdiri dari Mutia Rahmah, Nora Rizka, Safrijal, dan Tiara, dengan fasilitator Ibu Vivi Aryani. Narasumber kami adalah Ibu Ashilah Adibah, SPD, seorang penata kelola pemberdayaan perempuan di DP3A Provinsi Aceh. DP3A adalah perangkat daerah pemerintah Aceh yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender. Visi DP3A adalah mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak untuk masyarakat Aceh yang inklusif, aman, dan sejahtera. Tugas pokok DP3A meliputi pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta koordinasi dan monitoring. Fungsi utamanya adalah menyusun kebijakan teknis, melaksanakan program, memberikan pembinaan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi. Selanjutnya, kita akan melihat bentuk implementasi core values ASN berakhlak di lingkungan DP3A Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita akan melakukan sedikit sharing tentang pengalaman dari teman kita tentang mengimplementasikan core value ASN berakhlak di instansi tempat teman kita bekerja. Baik, di sini sudah hadir narasumber kita. Kepada Ibu Ashilah Adibah, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin karena ini sharing session, lebih baik panggilnya Kak Asil aja ya. Jangan dipanggil Ibu. Baik. Perkenalkan, nama saya Ashilah Adibah. Saya dari instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Itu di Provinsi Aceh. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke sesi inti kita, yaitu sesi sharing-sharing. Mungkin kami udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan yang menyangkut langsung dengan instansi tempat Kak Ashilah bekerja. Baik. Untuk pertanyaan pertama, dimulai dari saya sendiri. Mungkin saya akan bertanya tentang kan berakhlak tuh. Jadi kita mulai dengan yaitu berorientasi pelayanan. Baik, Kak Ashilah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh memastikan akses layanan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat dijangkau secara ramah dan ramah anak, serta cepat ke seluruh wilayah Aceh? Izin langsung dijawab aja ya. Untuk orientasi pelayanan itu kan berlandaskan dengan pelayanan yang cepat untuk masyarakat. Nah itu kalau di DP3A sendiri, kami ada unit pelayanan yaitu UPT DPPA. Nah di sana untuk masyarakat yang mengalami kekerasan atau tahu korban kekerasan itu bisa langsung melapor ke UPTD. Nah dari orientasi ini kan kita perlu pelaporan pelayanan yang cepat gitu. Nah dari kami itu ada kanal UPTD-nya sendiri dan kanal yang aktif 24 jam itu ada Sapa 129 itu dari kementerian. Nah dari situ begitu dilapor dari tim kami langsung menerima laporan. Setelah asesmen nanti pelayanan yang akan diberikan itu setelah asesmen kami ada rumah aman dan kami bisa melayani untuk daerah terpencil karena UPTD PPA itu terbentuk di seluruh kabupaten kota gitu. Itu komitmen kami untuk melayani masyarakat dengan cepat. Baik, menarik sekali ya Kak Ashilah. Mungkin langsung saja ke pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh menjaga standar kualitas dan sikap empati para petugas lapangan atau konselor dalam menangani laporan atau komplain atau trauma dari si korban ini? Oke, baik. Secara strukturalnya kami memang dari dinas dan UPTD itu selalu berkesinambungan. Yang pertama dari dinas itu kan untuk pencegahan. Nah dari dinas kami membentuk tim untuk memberikan
pelatihan kepada tim UPTD dalam penyusunan SOP, dalam peningkatan kapasitas manajemen kasus, dan juga kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk psikolognya dalam menangani kasus-kasus yang traumatik seperti itu. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan ke core value selanjutnya, yaitu akuntabel ya. Akan dilanjutkan oleh Kak Tiara. Kepada Kak Tiara, dipersilakan. Izin Kak, dengan nilai berakhlak yang kedua yaitu akuntabel, saya mengajukan pertanyaan, bagaimana DPPA Aceh mengelola data kekerasan atau program pemberdayaan perempuan secara transparan, terintegrasi, dan valid demi penyusunan kebijakan yang akurat, Kak? Baik untuk akuntabilitasnya, kami sendiri dari PPA itu ada aplikasi yang namanya Symphony. Jadi untuk saat ini untuk tahun 2026 kami baru saja menyelesaikan pelatihan Symphony versi 3. Di situ dari mulai pelaporan, penanganan kasus, kronologi kasusnya di situ sudah tertera dan memiliki template masing-masing. Tapi itu hanya bisa diakses oleh satu orang saja, admin dan timnya. Timnya itu cuma satu orang, karena yang admin itu memang yang pegangnya adalah kabid atau pejabat yang menjabat di UPTD tersebut gitu. Deh itu saja untuk yang akuntabilitasnya. Terima kasih, Kak. Jawabannya sangat mantap, Kak. Oke. Izin bertanya untuk pertanyaan kedua, Kak. Oke, Tentang silakan. integritas pengelolaan anggaran perlindungan anak, Kak. Langkah konkret apa yang diterapkan untuk memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan dana alokasi program perlindungan perempuan atau anak, Kak, di dinas Kakak? Di dinas kami sendiri itu kan kita setiap tahunnya ada DPA ya. Nah, kami untuk kegiatan untuk seluruh operasional yang kami laksanakan untuk amprahannya kami harus sesuai dengan DPA, dan itu range-nya harus sesuai dengan SBU-nya, nggak boleh lebih dari SBU, dan itu selalu diaudit oleh internal dan nantinya akan diaudit oleh yang berkewajiban gitu. Kak, jawabannya sangat membantu, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk core value selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nora. Kepada Kak Nora, dipersilakan. Halo Kak Sheila, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Nora. Izin bertanya tentang Ya. di bagaimana DPPA Aceh beradaptasi dengan era digital dalam hal sosialisasi, pencegahan kekerasan atau perempuan dan laporan kasus secara daring. Oke, baik. Nah, di era digital ini kita memang sangat sulit untuk mengimbangi zaman ya gitu. Namun alhamdulillahnya kami setelah beberapa lama, kan sekarang kalau untuk anak SMP, SMA itu apa ya? Kasusnya memang lebih banyak ke tindak kekerasan berbasis digital. Nah, itu yang kami hadapi sekarang. Untuk apa ya? Untuk adaptasinya kami sudah melakukan membuat regulasi untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang berbasis digital ini, karena memang tidak bisa dipungkiri dengan gadget anak-anak yang zaman sekarang satu orang satu. Jadi untuk zaman dulu kita cuma tahu tindak kekerasan itu KDRT, pemerkosaan dan segala macamnya. Namun adaptasi kami sekarang dengan zaman sekarang, muncullah regulasi baru untuk kami mencoba untuk bisa mengakses kasus-kasus yang berbasis digital ini, seperti video porno atau penyebaran video seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, itu juga sekarang menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Terima kasih Kak Sheila jawabannya. Sama-sama. Izin bertanya lagi tentang ini Kak, bentuk sinergi seperti apa yang telah dibangun oleh DPPA Aceh bersama serta rumah sakit atau psikolog dalam memberikan layanan terpadu bagi korban. Gitu Kak, Oke. jawab. Untuk ini ya, untuk respon cepatnya ya, kolaborasi kami ya. Untuk kolaborasinya, kami sendiri itu terhubung langsung dengan PPA Polda, dengan LSM, terus juga dengan rumah-rumah sakit terkait. Yang tadinya dengan BPJS kami tidak terhubung karena satu dan lain hal,
tadinya untuk perempuan atau anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dan sebagainya itu harus dimanipulasi datanya dengan alasan anak ini harus divisum karena kecelakaan, anak ini harus divisum karena musibah. Namun untuk sekarang kami bisa setransparan mungkin memberikan data kepada rumah sakit untuk mengatakan anak ini harus divisum karena tidak kekerasan. Karena untuk sekarang kolaborasi kami dengan rumah sakit dan BPJS sudah ditanggung dan untuk penanganan ini sudah free gitu. Insya Allah, terima kasih banyak Kak, jawabannya sangat memuaskan. Sama. Baik, kita kembaliin sama Kak Mutia. Baik, barusan kita sudah mendengar ya sharing-sharing mengenai core values adaptif dan kolaboratif ya. Iya. Jadi kita serahkan kepada Bang Safrijal untuk bertanya langsung kepada Kak Ashila. Baik Kak, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Jadi Kak, Kakak di Dinas Pemberdayaan Aceh ya? Iya, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Bagaimana loyalitas Kak? Aman. Loyalitas kami ya, kami sebagai pelayan masyarakat tentunya ASN kita sebagai pelayan masyarakat, loyalitas yang harus kita berikan adalah bagaimana kita menjaga kepercayaan masyarakat, terutama untuk kami yang di UPTD dan di DPPA ini kasusnya kan sangat-sangat sensitif. Kami harus menjaga marwah perempuan, kami harus menjaga nama baik keluarga, kami harus menjaga kesehatan mental korban. Itu banyak yang harus kami jaga dan loyalitas yang kami tujukan kepada yang bersangkutan adalah kami harus bisa menjaga kepercayaan itu dan kami harus mengutamakan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan pribadi. Kenapa dibilang mungkin kayak nggak asing ya, harus mengutamakan kerja dibandingkan kepentingan masyarakat. Nggak semua orang bisa kayak gitu, tapi kalau untuk hal ini, untuk di UPTD sendiri, mereka bisa ditelepon oleh korban itu jam 1 malam, jam 2 malam. Ya kalau kita sebagai manusia yang tidak loyal, bisa aja. Allah udah malam nih, jam kerja besoknya kita angkat. Nah padahal orang yang telepon kita tuh lagi disiksa sama suaminya, lagi disiksa sama tetangganya, entah sama siapa, sama pelakunya. Karena kita mengabaikan loyalitas itu, ya udah, kayaknya Aceh nggak akan aman-aman aja. Tindak kekerasan terus berjalan karena mereka nggak tahu mau bicara ke siapa. Dari dinas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab aja mereka tidak bisa mewujudkan menampakkan wujud nyata bahwa dinas ini berdiri untuk masyarakat yang membutuhkannya gitu. Wah, keren sekali ya penerapan Masya nilai-nilai. Allah. Jadi Kak, satu lagi, bagaimana visi misi ke depannya untuk pemerintah Aceh di dinas Kakak? Oke, mungkin untuk visi misinya kami adalah kami mengikut visi misinya Mualim untuk pimpinan kita saat ini itu menjaga generasi kita menjadi generasi yang sehat akan mental, sehat pikiran untuk mewujudkan generasi emas Aceh, generasi musyuhu kalau sekarang namanya, Wah. gitu. Oke Kak, baik, terima kasih Kak atas Ya, sama-sama. Baik, jadi kita sudah mendengar ketujuh implementasi core values ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan. Anak Provinsi Aceh, tempat Kak Ashila bekerja. Iya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah puas dengan jawaban Kak Ashila atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah puas Kak? puas sangat sekali Kak. Wah, sempurna nih. Baik, kalau begitu kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ashila yang sudah berbagi pengalamannya kepada kami. Semoga bisa kami terapkan juga di instansi kami, sebagaimana sudah diterapkan di instansi Kak Ashila. Baik, kalau Oke, begitu, semoga. Kak Ashila, saya sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga implementasi core values ASN yang sudah diterapkan oleh DP3A Aceh bisa kita terapkan juga di instansi kita semua.